Di awal film, kita diperlihatkan 3 orang yang memiliki hobi yang sama. Mereka gemar melakukan kegiatan yang menantang dan memacu adrenalin. Becky dan Hunter merupakan 2 wanita yang telah lama bersahabat, sedangkan si Dan adalah kekasih si Becky. Di saat mereka hendak menaklukkan tebing tinggi, tiba-tiba Dan pun terjatuh akibat burung pemakan bangkai yang tiba-tiba keluar dari sarangnya. Semenjak kejadian itu, Becky pun trauma dan depresi dalam waktu yang lama. Bahkan Becky sudah ketergantungan akan alkohol akibat bentuk pelarian masalahnya. Tak hanya itu, nasihat-nasihat ayahnya pun tak diraukannya. Padahal ayahnya hanya ingin melihat putrinya tak berlarut-larut dalam kesedihan dan bisa hidup bahagia lagi. Dan keesokan harinya, Becky berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara memakan obat-obatan dengan dosis yang sangat banyak. Dan dalam waktu bersamaan, untungnya Hunter sahabat Becky menelponnya. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Sebagai sahabat yang baik, Hunter pun mengajak Becky untuk bangkit dari rasa sedih. Tak tanggung-tanggung, Hunter mengajak Becky mendaki menara dengan ketinggian 2000 kaki. Hunter ingin Becky menemukan semangat hidup dan mengalahkan rasa takutnya. Awalnya, Becky menolak ajakan Hunter, namun keesokan paginya, Becky berubah pikiran. Mereka pun bergegas pergi menuju menara itu. Dalam perjalanan mereka, ternyata selain membantu sahabatnya, Hunter juga bermaksud untuk membuat konten. Mengingat Hunter adalah seorang YouTuber. Karena asik konten sembari menyetir, tiba-tiba nyawa mereka pun hampir melayang. Sesampainya di lokasi, ternyata mereka tidak bisa memasuki wilayah itu dikarenakan adanya larangan oleh pemerintah setempat. Wajar, wilayah itu sudah terbengkalai dan cukup berbahaya. Namun mereka menghiraukan larangan itu. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi, melihat kondisi menara yang sangat tinggi dan sudah berkarat, ditambah lagi mur-mur yang sudah longgar. Becky pun ragu, namun Hunter kembali meyakinkannya. Mereka pun mulai memanjat, dan di tengah jalan di ketinggian 1000 kaki atau setara menara Eiffel, mereka berhenti sejenak untuk minum. Merasa tenaga sudah bertambah, mereka lanjut naik. Dan beberapa meter lagi sampai di puncak, Hunter iseng dengan menggoyang-goyangkan tangga itu, dan tanpa mereka sadari, semua baut pun terlepas. Untungnya, mereka sudah sampai di puncak. Mereka pun menikmati suasana sembari mengabadikan momen itu dengan kameranya. Setelah berhasil melawan ketakutan, mereka pun turun. Namun tiba-tiba Hunter pun berjuang menarik Becky. Untungnya, Becky terselamatkan. Karena tangga satu-satunya menuju ke bawah sudah terjatuh, mereka pun tidak bisa turun. Berbagai cara mereka lakukan, menghubungi 911, meminta pertolongan ke pengikut Hunter atau subscribernya, namun tidak berhasil. Karena di atas tidak ada sinyal sama sekali. Tak kehabisan akal, mereka pun mencoba menjatuhkan HP-nya dengan menjadikan sepatunya bantalan agar tidak pecah. Namun, cara itu tidak berhasil. Selama berjam-jam mereka menunggu bantuan hingga seseorang datang. Namun sayangnya orang itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Malam harinya mereka melihat sebuah mobil dan 2 orang pemuda di dalamnya. Becky dan Hunter pun menembakkan suar berharap pemuda itu melihatnya dan menolong mereka, dan cara itu pun berhasil. 2 pemuda itu melihat mereka, namun di luar ekspektasi mereka bukannya menolong, tetapi mencuri mobil Hunter. Keesokan harinya mereka teringat akan drone yang ada di dalam tas, namun tas itu berada di bawah. Mereka mencoba mengambil tas itu hingga tiba-tiba Hunter terjatuh dan terluka. Untungnya Hunter masih hidup.
Setelah berhasil mengambil drone dari dalam tas, kemudian mereka menerbangkannya dan menempelkan secari kertas yang bertuliskan permintaan pertolongan. Di saat mereka menerbangkan drone dan hampir sampai, tiba-tiba usaha mereka pun gagal lagi. Becky pun mengajak Hunter untuk menjatuhkan sepatunya lagi, namun Hunter berkata tidak bisa karena sepatunya sudah dibawa. Sontak Becky pun kaget dan tersadar ternyata sejak kemarin Hunter telah meninggal dunia. Jadi selama ini Becky hanyalah berhalusinasi. Hunter telah terjatuh dan mati dan hanyalah tas ditarik oleh Becky. Keesokan paginya, Becky teringat betapa besar kasih ayahnya kepada dirinya, dan oleh karena itu Becky pun bertekad kuat untuk kembali pulang. Ia memakan burung bangkai yang mematok lukanya untuk menambah stamina. Lalu dia mengirim pesan minta bantuan ke ayahnya dan menjatuhkan jasad Hunter bersama handphone itu. Dan pada malam harinya, bantuan pun datang beserta ayah Becky, yang mana pesan yang dikirim Becky telah sampai. Betapa kagetnya ayah Becky ketika melihat mayat yang telah dibungkus. Namun tiba-tiba ternyata Becky selamat dan masih hidup, dan mayat yang dibungkus itu adalah Hunter. Film ini memiliki alur cerita yang sederhana, namun di dalamnya banyak sekali makna. Apa saja maknanya? Silahkan kawan-kawan berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.